Sementara Kluivert rising star pada saat itu gitu. Di final pun umurnya baru 18 tahun. Ada masuk Messi, ada masuk Vinicius, tapi nggak ada yang bisa ngelewatin saat dia semuda itu. Sehingga dia sekarang masih menjadi pemain termuda yang bisa mencetak gol di final Liga Champions. Nah, timnas kan susah. Iya, Pak. Latihannya di mana, mainnya di mana, Iya, Pak. ngumpulnya baru kapan gitu kan. Pengambilan sumpahnya di mana? Apapun keputusan, naik turunnya timnas, buruknya juga penampilan timnas, bagusnya penampilan timnas, semuanya akan menjadi tanggung jawab dari Patrick Kluivert. Guys, nggak terasa ya, nanti kita akan menyaksikan timnas Indonesia lagi nih, masih. Di bulan ini ya, Kak? Iya, Oh iya, udah bulan Maret ya? Iya. Nah, udah masuk tiba-tiba Ramadan, terus timnas main, ya nggak sih? Mana mainnya pas lagi bulan puasa lagi. Iya, bener-bener. Terus juga ini kan kita udah ada jersey baru. Iya. Terus Iya. banyak beberapa pemain yang akhirnya memilih jadi warga negara Indonesia. Iya. Terus pelatih baru kayak nggak sabar nih kira-kira gimana ya lawan Oh Australia. iya. Australia dan Bahrain ya. Bahrain, Dan bener-bener. mesti balas dendam tuh. Sebelas dendam Iya, iya, iya. Kak. Menurut gue ini jadi ini kali ya, harus pembuktian. Betul, Apalagi betul. match pertama ya nggak sih, dengan pelatih baru, wah banyak hal-hal baru lah nanti nih di match bulan Maret ini, ya nggak sih? Banyak yang ini tahu meragukan pelatih kepala kita Patrick Kluivert Oh iya, itu sebagai pelatih. Iya, gue salah satunya. Oh, Serius? contohnya. Ya enggak kan kita ngeri-ngeri juga. Oh, iya. Kan Iya, boleh dong tim yang berpendapat. pelatih. Nah, ini kita juga ganti pelatih. Apakah ganti pelatihnya nasibnya bakal kayak Liverpool atau MU? Nah, itu Nah, gue yang ngeri itu tuh. Benar itu yang juga gue penasaran banget nih untuk ngelihat gimana ya nanti ya. Deg-degan Patrick juga. Kluivert ini Patrick walaupun Kluivert. dia pas jadi pemain katanya jago banget. Iya, tapi kan rapor kepelatihannya nggak secemerlang waktu dia jadi pemain kan. Itu yang jadi pertanyaan besar. Tapi sejago apa sih emang si Kluivert tuh? Pas gua nggak nonton ya masih. Iya, bukan era kita maksudnya Iya. kan. Era guru kita sih pasti gue Iya, yakin. kayaknya sih. Bener. Guru kita Guru iya. Guru kita mau ke tower deh. Jadi kita jangan lama-lama. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. anak-anak, anak-anak, Bapak-bapak. murid-murid. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Baik, Pak. Tadi dengerin ngomongin pelatih baru ya. Wih. Pelatih baru apa jersey baru? Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Dua aja, Pak. Tapi lebih seru pelatih kayaknya, Pak. Lebih kita tunggu-tunggu nih. Betul. Masing-masing Deg-degan. ada punya opini masing-masing kan? Iya, Iya. Pak. Tentang betul. pelatih, ada yang nggak sabar nunggu suksesnya, ada yang nggak sabar nunggu jebloknya ya. Itu jangan sampai, Pak. Jangan dong, Pak. Enggak lah ya. Kita sebagai itu pasti semuanya harus dukung lah ya. Betul, Pak. Betul, Setuju. Selalu support. Tapi sebelum mulai, kayaknya udah gue megang absen nih Pak Guru. Oh iya benar, Pak. Betul, Pak. Absen dulu, Pak. Sebentar. Absen kalian tuh di mana sih? Oh saya lupa. Ini dia. Bertiga doang, Iya. Pak namanya, Pak. Justru itu, kelasnya banyak, Oh. tapi muridnya dikit-dikit. bener-bener. Tiap kelas dikit-dikit. Masuk. Jadi rata-rata Ketukar. kan satu guru itu buat 40 murid. Iya. Kalau saya enggak, kelasnya saya bagi banyak. Oh. Jadi satu kelasnya cuma 3 murid. Private ya, Pak ya? Oh iya dong. Agak nggak efisien juga. Iya. Iya juga ya. Dapatnya lebih banyak. Oh, betul, gitu. betul. Dihitung Cuan. Betul. Gitu dong, kita harus hitung. Benar. Sebelumnya saya absen dulu, ada Gerardo. Betul, saya, Pak. Kamu kayaknya 2 minggu kemarin nggak masuk ya? Masuk. Masuk. Bapak yang nggak Oh, saya nggak ada ya? Oh, gurunya ganti ya. Makanya muridnya kok beda-beda waktu itu. Natasha Germania. Saya, Pak, hadir. Oh iya, ini di kelas yang lain juga hadir juga dia. Iya, benar. Pas pedal ya, Pak. Iya, Mas Fadel. Ini siapa kamu? Nama saya Rehan Imsak, Pak. Oh, Rahan Imsak. Iya. Serius kamu? Iya, benar. Muhammad Rehan, Pak. Oh. Kalau maghrib Rehan bukan. Rehan bukan. Iya, Pak. Saya tergantung waktu aja, Pak. Rehan zuhur aja sekarang ya. Oh, sekarang lagi zuhur, betul. Menjelang asar. Menjelang asar. Ini terlalu banyak, Pak. Waktu, waktu sholatnya bisa nggak habis-habis, Pak. Muhammad Rehan ada. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Bagus. Oke, hari ini kita mau bahas tentang pelatih baru timnas kita ya. Iya. Haji Oke, Pak. Kluivert ya, Pak, katanya. Haji Kluivert. Betul. Iya. Udah lama betul gitu ya. Dia per Januari kemarin
menggantikan pelatih lama kita, Indra Syafri. Oh bukan ya? Bukan. Oh bukan. Sintayong, Pak. Sintayong. Pak. Saya kira Kenapa Indra harus? Syafri, bukan ya. Menggantikan Sintayong. Ya sempat ada drama ya. Iya. Maksudnya ada yang Betul, Pak. suka, ada yang nggak suka, ada yang kenapa dia, ada yang kenapa harus begini gitu gitulah. Iya. Banyak lah ya Betul, Pak. perdebatannya. Tapi ya kita sebagai penonton, sebagai fans, sebagai supporter tentu harus support ya sama pelatih kita. Betul, Pak. Walaupun mungkin ada yang meragukan juga karena kapasitas melatihnya Melatih, dia. Betul. Kalau melatih kan memang belum banyak ya pembuktian yang dilakukan sama Patrick Kluivert Ya. terkait tim-tim yang dia latih gitu. Mhm. Entah di level timnas, entah itu di level klub, memang tidak ada track record yang menunjukkan dia, ini pelatih bagus ketika melatih tim atau klub ini gitu. Jadi ya wajar kita bertanya-tanya gitu kan, Betul, Pak. based on kriteria apa gitu Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala ya. Kalau kita bicara tim kepelatihannya mungkin beda cerita. Karena tim kepelatihannya kan bisa dibilang cukup lengkap ya. Alex Pastur, ada Lanzat. Dani Lanzat, ada Gerald Vandenberg. Ntar datang lagi lah beberapa pelatih lagi, belum lagi nanti kombinasi dengan pelatih lokal kita. Jadi tim pelatihannya cukup solid lah harusnya gitu ya. Kalau kita melihat tim Sintayong kan bagusnya dalam anticipate strategi lawan, analisis dari tim analisa dia yang selama ini kan nggak pernah di blow up. Kita kan nggak tahu nih asisten dia siapa aja sih. Paling yang terakhir kita tahu kan pelatih kipernya dia, pelatih striker kan, Iya. yang heboh datang untuk bantu striker kita tuh yang mungkin sempat ke blow up itu gitu. Tapi kan selebihnya kita nggak pernah tahu secara mendalam gitu kan. Tapi kualitasnya akhirnya kita ketahui setelah hasil-hasil di lapangan membuktikan, oh kita lawan Australia, kok kita bisa main bagus, antisipasinya bagus. Kita lawan Arab Saudi kok bisa menang, antisipasi strateginya bagus ya karena ada tim pelatihannya itu. Nah, tim pelatihannya Patrick Kluivert juga cukup komplit nih kalau kita bicara kualitas mereka. Jadi ya kita harus tetap optimis lah ya ngelihat sepak terjang Patrick Kluivert nanti ketika debut di timnas kita 20 dan 25 Maret. Waduh. Momen tuh banyak yang nungguin ya. Iya, Pak. Kalau sebagai generasi sekarang mungkin nonton Kluivert apa enggak? Anaknya, Pak. Oh Justin. Iya, Justin. Coach yang kemarin Eh, di sini. bukan, Oh, Pak. bukan, beda, Oh, beda bukan, Justin. bukan. Justin ini, Kluivert. Iya. Handphonenya 2? Oh, Bukan. Beda, Pak. Golnya Beda. 2, Pak, Justinus. kalau gitu. beda ya. Ya, mungkin sekarang lebih banyak yang tahu tentang Justin Kluivert ya. Apalagi Nat, membawa, beda ya muridnya. Beda, Pak. Beda sama presenter yang Premier League beda? Beda, Oh Pak. beda, Saya nggak kenal. mirip, mirip banget sama mirip. kamu. Saya suka nonton gitu Mirip-mirip bawain. aja, Pak. Oh bukan Mirip, ya, itu emang anaknya dia sedang bermain di Bournemouth ya. Bournemouth. Dan lumayan gacor belakangan ya, walaupun Pak. awal-awalnya naik turun, tapi sekarang gacor. Ya mungkin generasi sekarang lebih mengenal Kluivert sebagai anaknya dia yang lebih dikenal gitu. Tapi gaya bermain dia sendiri mungkin nontonnya lebih sering dari YouTube, dari gitu-gitu kali ya, dari iya, Pak. dari potongan-potongan gitu. Yang paling berkesan misalnya gitu, udah pernah nonton tentang Kluivert, ada yang ini nggak, ring a bell gitu? Paling ini sih, Pak, mendengar doang ya waktu Kluivert itu prime-nya katanya waktu di Barcelona. Benar nggak tuh, Pak? Iya, betul. Cetak gol Champions League, Pak, final. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Voor Ajax. Oh, Ajax ya? 95, iya. Iya, Kalau betul. saya jadi cameo di film Gol, Pak, kan di Newcastle dia lagi di Oh Newcastle. iya. Santiago Munez Iya, ya, betul, Santiago Santiago Munez. Iya. Ya betul, tiga-tiganya masuk ya. Walaupun yang terakhir Walaupun yang terakhir emang lebih ke film Iya, ya. agak out of topic ya, Pak. Iya. Walaupun emang ada cameo pemain-pemain, Iya. zaman dia di Madrid, Munez di Madrid kan ada Beckham, Iya, ada iya. Zidane, emang era Galacticos gitu. Terus tadi benar gol di Liga Champions final. Nat juga betul, dia menjadi pemain yang luar biasa ngetop dan gacor ketika berseragam Barcelona. Tapi lebih lengkapnya kita mungkin lihat ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. karir dia saat menjadi pemain. Wih, ini masih muda nih ya, Pak ya. Pak, masih Kelihatan pendek. banget ya. Masih pendek celananya, Pak. Masih pahanya kemana-mana tuh, Pak. Yang Nggak boleh gombrong kalau lebih ke Ramadan. baju ya, yang Iya, gombrong iya, lebih ke baju. baju, celana ketat.
Lebih Celana gemes pipih. ini, Pak. Gemes. Padahal dilipat-lipat sama dia karena aslinya panjang juga. Panjang. Dia di sini bermain 100 pertandingan. Bermain di Ajax Amsterdam, 52 gol dan juga 15 assist. Ini deretan yang tadi sempat disinggung juga sama Raihan. Ini 1 kali UCL itu dulu melawan Milan. Tim yang juara bertahan pada saat itu Milan setelah membantai Barcelona di musim sebelumnya di final Liga Champions tahun 94. Lalu 95-nya bertemu dengan Ajax. Ajax bisa dikatakan materinya banyak pemain muda. Salah satunya Kluivert menjadi striker mereka. Kalau kita bicara belakang, tengah mungkin ada nama-nama yang ada Rijkaard, ada Vini Di George, pemain-pemain yang pada saat itu memang lebih punya nama lah, jago gitu. Sementara Kluivert rising star pada saat itu gitu. Di final pun umurnya baru 18 tahun. 18. Tapi dia bisa mencetak gol sehingga dia sekarang masih menjadi pemain termuda yang bisa mencetak gol di final Liga Champions. Gak ada yang bisa nyanyiin dia tuh. Fun fact nih. 18 tahun 100 hari kalau nggak salah itu dia bisa mencetak gol dan sampai sekarang tercatat namanya termuda. Ada masuk Messi, ada masuk Vinicius, tapi nggak ada yang bisa ngelewatin saat dia semuda itu gitu. Jadi memang ini punya rekor yang termasuk eksepsional ya sebagai pemain dengan catatan gol atau pencetak gol termuda di final Liga Champions. Itu mungkin highlight terbaik dia sebagai pemain Ajax ya. Kalau kita tahu Ajax kan pabrik pemain ya. Iya, Pak. Mungkin pas muda-mudanya emang jago-jago, tapi habis itu pindah-pindah Iya, iya. Betul. dibeli oleh klub-klub lain. Nah, dia akhirnya dibeli oleh Barcelona. Ini dia, Iya, Pak. Barcelona. Barcelona. Oh, sempat ke Milan dulu, Pak, bentar, Oh iya Pak. sebentar, sorry. Sempat ke Milan tapi kayaknya kurang terlalu Oh, ini iya. ya. Kurang terlalu menonjol lah Iya. ketimbang saat dia berseragam Barcelona. Cuma 33 game ya, Pak ya berarti. 33 game. Ya tadi dari 95 ya. Habis itu 97 sampai 99 dia ke Milan sebentar. Lalu ke Barcelona. Nah, di Barcelona match-nya paling banyak, golnya juga paling banyak, yang double digit goal atau 50% dari golnya itu dari jumlah match-nya di Barcelona salah satu lah. Ya 250 kira-kira 125 gol kan, 50%-nya itu kontribusi menjadi gol dan juga ada 60 assist. Walaupun mungkin trofinya bisa dibilang tidak sebanyak itu ya. Kalau dilihat lanjutannya ada. Ini aja, Pak. Saya Oh, ini nyari. aja. Maaf, Pak. Tadi nggak lengkap nih. Ya, dia tuh menjadi striker yang bisa dibilang tertajam ketika di Barcelona karena memang pada saat itu yang latih Louis van Gaal dari Belanda juga dan juga strateginya 4-4-2 dan itu kan memang strategi yang pada saat itu lagi bisa dibilang menjadi favorit dari klub maupun timnas. Jadi mostly bermain dengan formasi 4-4-2. Makanya striker-striker zaman dulu kan banyak banget dan gacor-gacor semua gitu ya. Di era awal-awal 2000-an, ya kita bicara ada Rivaldo kalau dari Brazil, ada Ronaldonya sendiri dari Brazil. Ya dia eranya, ya mungkin Nistelrooy semakin ke sini ya. Tapi kalau dulu kan hampir selalu 4-4-2. Jadi kemungkinan striker untuk mencetak gol banyak dengan kombinasi bola-bola sayap dan mereka punya kemampuan heading yang bagus gitu. Jadi banyak sekali golnya Kluivert datang dari bola-bola atas dan disundul. Jadi mungkin dulu kalau tahu Bierhoff kan modelannya juga gitu kan. Posisi 4-4-2, wingback-nya atau dua penyerang sayapnya tuh ngumpan rata-rata seperti itu. Ya si MU di era kejayaan Sir Alex, Andy Cole, Edward York. Cole sama York, Iya, Pak. dua striker dan wingernya kan selalu memberikan umpan ke situ. Nah dia juga pada saat di Barcelona menjadi pemain yang mencetak gol lewat skema-skema seperti itu. Gitu. Jadi wajar golnya sangat banyak ketika dia ada di Barcelona. Setelah itu Sempat ke Inggris nih, Pak. Newcastle. Ya, Newcastle. Nggak lama juga tapi itu ya. Ya biasa saja. Tanpa inilah ya. Juga. Tanpa bisa dibilang gemerlap seperti yang dia meninggalkan Ajax maupun setelah dia ke Barcelona, tapi di Newcastle bisa dibilang
Dan juga ya berlanjut ke Valencia, bisa dibilang seperti menjadi pelengkap ya, bukan lagi sebagai striker utamanya. Walaupun ya kalau kita bicara usia juga belum tua-tua banget pada saat itu, cuman sudah mulai agak sedikit declining dari sisi prestasi di atas lapangan. Balik ke Belanda nih ya Pak ya? Balik lagi ke Belanda, habis itu PSV, tapi kelihatan kan sudah mulai seperti Justin ya. Maksudnya tua, Pak. Iya, iya. Tua kok mukanya menua di sini. Menua, iya. Sudah terlihat tidak se-fresh ketika tadi di Ajax ya, Iya. ataupun di Barcelona. Di PSV 21 pertandingan, 3 gol, 3 assist. Ini kayaknya 4 gol deh. Iya Pak, itu saya. Kamu salah kan? Saya habis kopas itu belum Tuh. dihapus Pak. Saya yang tahu. Loh. Iya Pak, nanti saya ganti Pak. Aduh. Kan Bapak guru Pak. Padahal klubnya nggak ngetop-top juga. Iya. Gitu. Apal gitu ya. 14 match, 4 gol. Makanya saya ingat yang kontribusi paling banyak dari sisi golnya, yang 50% emang di Ajax dan juga di Barcelona gitu. Jadi masih di prime-nya dia lah ketika dia menjadi pencetak gol one of the best. Dan juga di sisi timnasnya juga lagi gacor-gacornya juga tuh dia. Nah, Di sebelumnya kan Piala Dunia 98. Dia main juga di situ. pas saya lahir Lalu tuh, di Pak. sini Euro 2000 dia bermain, tapi ya kombinasi antara cedera sih. Dia pemain yang juga mengalami atau cukup banyak cedera lutut juga. Jadi nggak bisa optimal mendapatkan Oh, karir yang performance yang setinggi karena memang dia cukup sering cedera. Itu sih yang menjadi salah satu masalah kenapa jangka waktu dia bermainnya tidak sepanjang ya let's say Ronaldo atau Messi, pemain-pemain seperti sekarang gitu. Mungkin karena celananya terlalu pendek Pak. Jadi lututnya terlalu Terekspos. iya terlalu kena angin. Di sini masuk angin ya. Iya. Kenapa gitu dah? Itu kan panjang kalau ini. Oh iya. Tadi doang kegedean. Tadi doang. Lipet. Pakai raffia biasanya tuh. Ini dia menjadi top scorer di Euro yang kebetulan Belanda jadi tuan rumah. Oh, 2000 iya, itu 2000. pertama kali sebuah turnamen diadakan oleh dua negara, Belgia dan juga Belanda. Di sini Belandanya masuk ke semifinal, sementara Belgianya rontok tidak lolos dari grup. Di semifinal mereka sayang kalah dari Italia, adu penalti. Adu penaltinya itu mungkin dulu saya lupa Ronald atau Frank de Boer ya, dia mencetak 3 penalti 3 kali gagal gitu. Satu di waktu normalnya, lalu di adu penaltinya dia gagal juga, tapi yang dipersalahkan adalah pelatihnya. Kenapa dia udah tahu gagal di situ, kenapa Dipakai masih lagi. dipakai lagi untuk menjadi penendang gitu. Tapi ya pada saat itu Belanda dan juga Italia dan juga Perancis emang lagi bagus-bagusnya dua tim ini yang akhirnya ketemu di final itu. Ini penendang terakhirnya Japstam yang bolanya jauh banget Oh keluar. iya. Oh itu 2000 Pak. Itu 2000, Oh, Yapstam. semifinal 2000 yang dia bilang bolanya tuh sampai sekarang masih Iya. finalnya kan di The Kuip ya, semifinalnya kalau nggak salah di The Kuip bolanya tuh pindah ke Amsterdam katanya gitu. Oh, Mereka mainnya di jauhnya. Rotterdam kan, saking Jauhnya. jauhnya bolanya, wah bolanya Mentalnya jauh banget. pindah kota Pindah gitu. kota. Memesnya seperti itu. Ya begini ya, kalau kita lihat tadi karirnya memang lebih mengkilap sebagai pemain. Tadi prestasi dari klub-klub sebelumnya, jumlah golnya, pencapaian tadi yang dia dapat, emang mengingatkan kita Kluivert sebagai pemain yang luar biasa. Makanya setiap saya ditanya, ada wartawan nyegat di depan gitu. Wih, sibuk, Pak. Begitu keluar Bapak ada kasus, Pak. Iya. Ketika dikejar kejaksaan, Oh, iya, amit-amit. jawab, Iya. Amit-amit. Ketika jangan saya dong, masih Pak. ingat waktu Bapak waktu itu dicegat di interview KPK juga. Dekat sini kebetulan. Jadi saksi. Iya, masih bagus. Itu saya selalu bilang saya hormat dia sebagai pemain gitu, tapi saya menunggu pembuktian dia sebagai pelatih gitu. Dalam artian ke timnas kita ya. Iya. Kalau kita sebagai pemain saya hormat dia karena saya tahu di awal-awal karir saya juga saya melihat dia sebagai pemain yang emang keren banget pada saat itu gitu. Tapi dia bisa belum membuktikannya di level pelatih. Itu yang masih kita tunggu sih Iya. dari sisi pelatih. Tapi Bapak membuka pikiran saya juga waktu tadi Pak Sabto bilang karena didukung dengan timnya juga ya yang Yes. cukup komplit dan kita juga tahu nih nama-namanya siapa aja sih yang ternyata mendukung Kluivert. Ternyata kita juga nggak bisa ngejudge hanya dengan oh pelatihnya ini gitu. Harus tahu juga belakangnya kayak gimana ya Pak ya. Betul, karena kan sekarang
sepak bola kan semakin kompleks ya, semakin dimainkan tidak hanya di kampung tapi di kompleks ya. Wah, Salah ya. ke situ arahnya. Sepak bola itu semakin rumit, semakin membutuhkan analisis yang mendalam. Semua tuh sekarang bisa diukur gitu kan. Ini pemain tuh larinya berapa banyak, distance yang dia cover tuh berapa kilo dalam setiap pertandingan. Itu kan bisa juga dilihat dari lawan-lawannya. Wah, lawan-lawannya tuh mereka punya stamina yang lebih bagus. Dia kalinya seperti apa, kontra strateginya seperti apa. Itu kan membutuhkan analyzing tim yang cukup solid dan cukup punya pengalaman panjang gitu dalam menganalisis sebuah pertandingan, tentunya menjelang sebuah match day gitu. Kalau kita kan bicara klub, mungkin mereka bisa ketemu setiap hari kan, setiap hari bisa ketemu. Akhir pekan mereka, wah salah nih, kita benahin yuk di pekan depan. Mereka bisa membenahinya setiap sepekan sekali gitu. Nah, timnas kan susah. Iya, Pak. Latihannya di mana, mainnya di mana, Iya, Pak. ngumpulnya baru kapan gitu kan. Pengambilan sumpahnya di mana? Banyak-banyak kedubes. Iya. Betul. Pak, tapi Pak, maaf banget nih Pak. Saya dari tadi ada ngeganjel nih. Yes. Ternyata boleh balik ke yang Apa? ini nggak sih, Newcastle? Newcastle. Iya nih, maaf banget nih Pak, agak motong nih. Kenapa giliran saya begini sih? Nah, ini kenapa ada yang baju Heerenveen ya? Iya, benar. Ini saya ngeganjel nih. Soalnya pas lawan dia. Iya. Itu pas lawan. Iya, Newcastle. Pantes kok tiba-tiba ada Huntelaar kan ini ya? Iya, Tiba-tiba telah. Huntelaar. Jan Huntelaar penerusnya Kluivert bisa dibilang. Oh, itu penerusnya, Dia Pak. sebagai striker yang murni nomor 9 juga, yang cocok dengan skema 4-4-2 juga. Bomber pada saat muda luar biasa dia di Ajax tuh luar biasa. Oh, ya, di Ajax. Sampai dibeli Gokil, Madrid, dia sampai dibeli Real. Tapi Madrid. kurang bagus ya, Pak. Kurang. Pas dibeli Madrid dia menurun gitu, Pak. Menurun karena tidak semua pemain punya mentality yang cukup untuk bermain di Real Madrid. Iya, betul, Pak. Nistelrooy kebukti bisa menjadi pemain yang bisa nyumbang gelar juara buat Real Madrid gitu. Tapi Huntelaar walaupun di setiap musimnya bisa cetak 20-an gol ke atas gitu, tapi ternyata ketika ke Madrid agak sedikit tidak mampu gitu, Pak. menunjukkan performance terbaiknya gitu. Oh gitu. Oh gitu, keren juga Bapak ya. Cepet banget, set gitu. Iya, padahal saya nggak sengaja ini. Padahal saya belain ya. Udah salah tadi jumlah golnya ya. Iya, Pak. Namanya murid, Pak. Kita harus belajar, Pak. Saya bikin materinya bisaur, Pak. Gue belain. Iya, iya. Saya nanya, Pak. Ya, Tadi kalau balik lagi ke timnas Belanda, Pak, kan dia kalah di semifinal lawan Italia, Pak ya. Itali. Padahal katanya tuh Belanda 2000 tuh generasi emasnya, Pak. Ada Bergkamp. Ya, saya nyontek dulu nih. Bergkamp. Ada Overmars, ada Jaap Stam. Van der Sar juga masih muda tuh, Pak. Ya. Tapi kenapa tuh, Pak? Tahun 2000 itu? Kalau saya pribadi melihat Belanda yang paling punya peluang untuk dapat trofi 2010. Ketika di final mereka kalah sama Spanyol. Itu Belanda menuju turnamen itu, mereka menang beruntun 25 pertandingan. Dan tidak pernah kalah dalam berapa pertandingan banyak gitu. Kan saya selalu melihat sebuah tim punya kesempatan untuk menjadi juaranya besar apa enggak tuh bagaimana mereka menuju ke turnamen itu. Perjalanannya ya, Perjalanannya. Banyak yang bilang kan sudah berbeda turnamen, tapi selalu ada garis merah. Kemarin saya bilang yang paling besar peluangnya siapa? Argentina, saya bilang. Banyak yang bilang ya nggak setuju juga gitu ya, walaupun ada yang setuju ada yang enggak gitu. Based on salah satunya track seperti itu juga gitu. Mereka 37, 38 tidak pernah kalah juga dalam menuju ke Piala Dunia itu. Jadi emang siap secara tim, kekompakan, kekuatan timnya, mentalitinya emang lagi bagus memasuki turnamen itu. Nah, Belanda 2010 itu punya kemampuan mentality yang seperti itu menurut saya. Ada Van Bronckhorst, ya walaupun lini belakangnya Joris Matthijssen, lalu yang ada di Everton siapa? Johnny Heitinga. Iya, Heitinga, terus kipernya Stekelenburg ya? Stekelenburg, Pak. Stekelenburg. Tapi kan di depannya kan lumayan cukup solid ya. Ada Robben, ada Sneijder, Persi. Van Persie, Dirk Kuyt juga, Pak ya? Dirk Kuyt juga, Iya, bantu dari PS juga. Lalu di tengahnya Nigel de Jong juga. Ini kan tim yang menurut saya kesempatan Belanda. Kan banyak fans teman saya yang fans Belanda juga, saya bilang. Siapa tuh, Pak? Saya tahu deh, Pak. Siapa? Justin Kluivert bukan? Ada juga, saya bilang kalau Belanda nggak bisa juara di sini, kayaknya kesempatan kalian tuh kecil
untuk bisa jadi juara di kemudian hari. Aduh. Karena this is your Keren best juga. chance, now or never. Berarti itu kehilangan banget tuh Iya, Pak. it takes kesempatan 30 sampai mungkin 30 tahun untuk bisa menciptakan tim seperti ini lagi Belanda. Oh. Itu di 2010 saya bilang. 2014 mereka memang tampil cukup bagus juga kan. Menang 5-1 tuh, Pak. Menang 5-1 Paling lawan legenda Spanyol. Tapi saya bilang kalian mungkin lihat di pertandingan tertentu gitu. Kalau dari sisi sebelumnya mereka final, sekarang peringkat 3. Lu turun dong, saya bilang gitu kan. Iya. Sebetulnya kualitas kalian sebetulnya turun dong, satu runner up. Lalu di turnamen berikutnya kalian peringkat ketiga Oh, ketika iya di juga. Brasil. Dan itu mungkin satu turnamen yang kalian lagi main bagus, bukan tim ini bagus gitu. Tapi kan yang kadang-kadang kan tim yang menjuarai turnamen seperti Yunani juara Euro, Iya. itu kan ketika mereka di turnamen itu lagi main bagus gitu. Bukan tim ini bagus. Spanyol 2010 tim ini bagus. Belanda 2010 tim ini memang bagus gitu. Siap. Tapi akhirnya mereka bisa dikalahkan. Makanya tadi kalau Rehan compare dengan 2000 agak terbantu dengan mereka sebagai tuan rumah juga pada turnamen kali iya. itu. Gitu. Dukungan supporter ya, Dukungan Pak. supporter. Walaupun memang bagus juga timnya gitu, tapi saya melihat 2010 tim yang lebih siap untuk menjadi juara. Ih, keren juga. Bapak prediksinya mantap-mantap juga ya, Pak. Iya, Liga Pak. 1 musim Iya. depan siapa, Pak? itu kalau itu buat kepentingan lain. Oh, Pak. Saya mau masang tuh, Pak. Oh ini. Masang semangat gitu Masang buat semangat dukung ya sepak menyambut bola lokal betul, gitu loh. harus. Tapi akhirnya ngejelasin juga ya Pak, gimana orang-orang suka bilang kayak timnas Belanda tuh raja tanpa mahkota ya. Kurang mahkota, kurang gelar juaranya aja sebetulnya Iya, Pak. padahal timnya bagus-bagus Iya. terus. Juara Fansnya juga banyak 74, banget lagi di Iya. Indonesia. 74 yang ngalahin Jerman. Tuh. Sebagai tuan rumah juga ya kalau nggak salah Jermannya pada saat itu. Aduh, belum lahir lagi, Pak. Lalu Iya. 78 berturut-turut mereka final 78 74 78. Jarang Iya, kan udah berapa kali tuh tim Pak? bisa 2 kali Back to back berturut-turut final ya Pak. back to back final. Dua-duanya kalah pula. 78 kalah oleh tuan rumah lagi Argentina gitu. Ya, apes juga sih. Cuman tim ini lebih bersandar pada seorang Johan Cruyff kan pada saat Oh, itu pada saat gitu. 70-an itu, Pak. Pada saat itu jadi evolve around Johan Cruyff gitu. Jadi ya walaupun yang lain juga bagus gitu, cuman yang satu eksepsional banget gitu si Johan Cruyff-nya. Jadi begitu dia dipegang lebih mudah untuk bisa menaklukkan mereka gitu. Sementara yang tadi saya bilang 2010 overall itu bagus semua gitu. Jadi semua bisa ngasih kontribusi sebetulnya gitu. Itu kan tadi Johan Cruyff, Pak. Kalau Jordi Cruyff, Pak, gimana, Pak? Demen banget nih Rehat nih. Dia itu menjadi apa ya? Penasihat Penasihat, teknis, Pak, iya, katanya, iya, Pak. penasihat. Technical advisor, Technical Pak. advisor. Ya, Itu ngapain sih, Pak? Itu memberikan advice. Advice. Ya, memberikan advice. Mana? Lu ngomong ada fotonya dong. Nanti mencari kan dadakan aja deh. Ya, ini juga Itu balik anaknya lagi. Johan Cruyff ya Pak ya? Betul, Iya. anaknya Johan Cruyff yang kita compare lah ya dari sisi Iya, Pak. permainan Nggak apple to apple. nggak apple to apple. Satu 3 kali Ballon d'Or, Kasihan. satu ya Satu gitu. dor. Dor. Waktu kalian muda, gimana? Lalu? Gimana? Waktu kecil, Pak. Kecil. Iya. Dor sih dia. Itu Jadi penasaran nih. ya balik lagi ketika dia jadi pemain emang nggak ada yang bisa di-offer lah ya. Kasarnya seperti itu gitu. Sementara dari sisi manajerial pun mungkin biasa aja juga, tapi dari sisi dia menjadi advisor dan juga direktur teknik sebetulnya lumayan. Kalau kita bicara dia pernah melakukan itu di klub Siprus, Iya. lalu di klub Israel, Maccabi Tel Aviv, itu 2 tim itu berkat advice dia yang memilih pelatih dan timnya juga, itu dua klub ini bisa naik luar biasa dari sisi prestasi. Wow. Yang tadinya di Siprus biasa aja mereka, tapi bisa berada di papan atas. Maccabi Tel Aviv juara terus berapa kali berturut-turut karena kontribusi dari Jordi Cruyff itu yang memberikan advice, lu ngambil pelatih ini, lu ngambil tim pelatihnya ini. Jadi dia advice-nya bagus gitu. Terakhir di Barcelona, salah satu advice-nya ya mengambil Lewandowski sebagai striker yang ternyata di tahun pertama langsung bisa juara Barcelona, berarti kan benar advice dia gitu. Nah, harapannya balik lagi ke timnas kita. Advice-nya terhadap tim ini, pimpinan Kluivert, dan apapun yang akan dia lihat menjadi kebaikan buat timnas kita, akan kebukti nanti. Wih, amin. Yang penting udah pernah ada buktinya juga Ada ternyata. buktinya. tuh ya, Pak. Iya.
Ini Pak, sebenarnya nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kan banyak yang bilang katanya kalau Gacor jadi pemain, apalagi striker, itu belum tentu pas jadi pelatih segacor itu Pak. Ya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak nih, apa sih Pak yang diharapin dengan kehadiran Patrick Kluivert ke timnas kita, buat timnas kita dengan prestasi menterengnya selama jadi pemain tuh Pak? Paling nggak dia bisa, kalau dari sisi kepelatihan, dia banyak menjadi pelatih striker. Emang di banyak klub sebelum dia jadi pelatih utama, dia berapa kali dibawa oleh beberapa klub menjadi pelatih strikernya. Karena dia bisa ngasih advice tentang striker, apa yang harus dilakukan striker, positioning lo seperti apa, lompatan lo seperti apa. Dia punya kemampuan dan valid pasti kemampuannya. Berkat gol tadi yang kita lihat kan, jumlah golnya seperti itu, pasti dia akan memberikan kontribusi seperti itu. Mungkin nggak sesering itu dia ada di dalam lapangan, karena dia kan head coach atau pelatih kepala gitu. Yang lebih in charge mungkin yang lainnya, tapi dia bisa melihat, sini kurang nih dari sisi ini. Masukannya akan dibenahi oleh tim pelatihan dia. Si Dimas Derajat loncatnya kurang misalnya nanti gitu, akan dibenahi sama dia gitu. Termasuk ya striker-striker yang ada di luar. Seperti Ole kemarin baru bikin gol. Kelebihan lo berarti ngambil posisi dari mana, seperti itu gitu. Rafael Struijk yang berapa pertandingan mungkin sulit untuk mencetak gol, mungkin ada masukan dari dia bisa untuk memberikan itu gitu. Jadi pasti advice dia as a mantan striker akan memberikan impact lah ya. Yang kemarin kita lihat asistennya Shin Tae-yong pun dia memberikan instruksi dan juga masukan untuk Rasa Manta, untuk Hoki Caraka, untuk Dimas Derajat, dan tiga-tiganya langsung bikin gol ketika main di Liga 1 gitu. Jadi kan ada impact yang diberikan oleh seorang pelatih striker. Dalam hal ini dia pelatih utama gitu. Kalau saya melihatnya kan, saya hormat dia sebagai pemain gitu ya. Cuman di beberapa wawancara dia selalu bilang, mungkin tim pelatihan saya lebih dikenal sebagai pelatih di tempat lain, tapi percayalah kalau saya decision maker-nya, dia bilang seperti itu. Jadi apapun keputusan, naik turunnya timnas, buruknya juga penampilan timnas, bagusnya penampilan timnas, semuanya akan menjadi tanggung jawab dari Patrick Kluivert. Jadi kita udah punya sasaran nih apa ya? Bener. Untuk dipuji, Pak. Betul, kalau sukses kan. Makanya saya adil tadi, kalau sukses, kalau hancur, pasti ada dua sisi. Ada dua ya Pak, 50-50 tuh. Itu. Jadi optimis nih. Iya dong. Harus dong. Kalian optimis? Aku juga. Optimis tahu. Kamu optimus? Dia optimus Prime. Gitu. Berubah. Kalian optimis, dia optimis. Oke Pak, kita jadi tahu nih sekarang. Iya, Pak. Oke. Iya Pak. Waduh, ada bel. Aduh, dari tadi dong Pak belnya Pak. Bel dari itu ya, dari tempat syutingan Bapak sebenarnya. Iya. Di mana gitu ya? Iya, maafin saya Pak ya. Saya hari ini durhaka sama guru Pak. Ya udah kalau gitu kita sudahi dulu Boleh, Pak? Iya Pak. pembicaraan tentang Kluivert dan turunan-turunannya yang tadi ya. Iya, Pak. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan tentang manajerial dia kali ya. Oh, boleh, Pak. Karena dari menarik, dia sebagai pemain Nanti, kan. Pak, kita review, Pak, Dari abis manajer. match, Pak. Ya. Boleh Pak. Wah, tuh Pak, mantep tuh. Iya, Pak. Nanti data saya nggak typo lagi deh, Pak. Benar ya. Iya. Oke kalau gitu. Makasih Pak. Saya tinggal dulu. Terima kasih, kasih. Pak. Mari, Hati-hati, Pak. Jadi Pak. Wis. Ini gimana nih? Wah, jadi seru nih, Man. Aku juga jadi ini banget nih. Gak sabar. Iya, Tapi menunggu jujur ya, timnas. dengan adanya hari ini tadinya kan sejujurnya gue buta nih tentang Patrick Kluivert, bawaannya pengen ngeritik aja, tapi setelah dijelasin nama guru kita yang super hebat dan keren banget tadi nih, Iya. yang datanya nggak pernah salah, mantep bang. Gila. Suara aja belum keluar ternyata. Ternyata. Jadi kita bisa sedikit, ternyata ada sisi lain yang kita harus pahami tentang pelatih baru kita. Iya, jadi sebetulnya jangan langsung menjudge secara langsung gitu kali ya. Iya, kita harus lihat dulu. Bener, walaupun mungkin raportnya kurang mentereng, tapi kan kita juga harus mempertimbangkan tuh tim yang dibawa tuh seperti apa sih. Iya, kan sih? betul. Aku mau ini deh, ngulik pelatih-pelatih yang lain juga deh. Aku juga. Iya, Aku aku panen berak. Ya udah, kalau aku pokoknya nanti sekarang sih pengen ngeliat aja. Nanti kita tinggal ngomongin hasilnya ya nggak Oh sih? iya, Karena kan yang betul. paling menentukan Hasilnya. Iya nggak Ini berarti 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke guys, gimana kalau kita beli cilok sekarang? Iya, aku Boleh. puasa sih. Oh iya, Aku nggak mau aja ya. Aku ngerjain tugas lagi. sorry guys. Sampai lupa udah bulan puasa. Iya, Iya. lupa ini Terlalu belum. semangat nih. Lupa
Dan berakhir sudah episode kita di School of Football hari ini. Jangan lupa kalian bisa subscribe, nonton video ini terus, like videonya supaya kita nggak apa? Supaya kita bisa beroperasi terus sekolahnya. Iya, lulus tes nih kalau gitu. Dan juga kita bisa apa? Nggak kegulung ini rumputnya. Benar banget. Ya udah, sampai jumpa di episode selanjutnya di School of Football. Kita pamit. Bye.